Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1875 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan, aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih sama seperti kemarin. Kemarin kita belajar tentang Usa dan Obed Edom. Dan hari ini dalam konteks yang sama kita akan belajar tentang apa yang dilakukan Daud dan apa yang terjadi pada orang yang menghina Daud.
Apa yang dilakukan Daud ketika Daud membawa tabut Tuhan ke kota Daud di Yerusalem? Yang pertama, saudara, Daud tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lihat ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Haleluya. Daud pada saat itu, saudara, sangat takut kepada Tuhan karena peristiwa di mana Tuhan membunuh Uza. Karena takut kepada murka Tuhan, Daud memberikan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya melihat korban yang diberikan Daud itu sangat luar biasa, saudara. Setiap maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Amin. Daud tahu caranya mengambil hati Tuhan dengan memberi korban kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikan juga ayat 17 dan ayat 18. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari satu hal yang menyenangkan hati Tuhan dalam konteks perjanjian lama adalah korban bakaran. Korban api-apian itu, asapnya yang naik ke atas, itu baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Selalu saya katakan, saudara, kalau kita sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, oh haleluya, apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyenangkan hati suami, istri, anak, atau bos kita saja itu menyenangkan sekali. Membuat hati kita puas, saudara, betul? Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tahu betul mengambil hati Tuhan, mencuri perhatian Tuhan dengan memberikan korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, berikan korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Dalam pemberianmu, ketulusan hatimu untuk Tuhan, Tuhan senang, saudara. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, Daud mengekspresikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Amin. Ayat 14 sampai 16. Perhatikan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat reaksi Daud ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud di Yerusalem. Daud mengekspresikan sukacitanya dengan menari-nari bagi Tuhan. Tidak ada jaga image di sana. Ingat, Daud sudah menjadi raja sepenuhnya atas bangsa Israel. Tetapi dia tidak jaim, saudara, ketika dia harus bersorak-sorai menari bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar ini baik. Ekspresi kita dalam ibadah seperti menari-nari, bersorak-sorai, melompat-lompat, bertepuk tangan, itu alkitabiah. Amin. Jadi
Jaim, saudara, ketika kita memuji Tuhan, mari kita betul menikmati pujian, kita menikmati penyembahan. Saudara nggak berdosa kalau saudara bertepuk tangan. Saudara nggak berdosa kalau saudara mengangkat tangan. Saudara nggak berdosa ketika saudara bersuka cita, bersorak-sorai, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara nggak berdosa. Justru itu yang alkitabiah. Amin. Jadi jangan jaim, saudara. Saya percaya Daud betul-betul mendalami setiap pujian penyembahan yang dinaikkan oleh umat Tuhan pada saat itu, menyambut tabut Tuhan, menyambut kehadiran Tuhan di kota Daud itu. Daud betul-betul menikmati kuasa pujian penyembahan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita boleh mengekspresikan sukacita. Dalam pujian maupun dalam penyembahan kita boleh mengangkat tangan buat Tuhan sebagai bentuk ekspresi kita dalam pujian dan penyembahan. Amin. Saya percaya, saudara, kalau kita menikmati setiap pujian penyembahan untuk Tuhan, maka saudara akan otomatis gerakan tangan kita, tubuh kita akan mengikuti setiap alunan musik itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu kalau Tuhan menggerakkan kita untuk menari buat Tuhan, bertepuk tangan, melompat-lompat. Saudara jangan malu. Lakukan seperti apa yang Daud lakukan, saudara, untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang kita juga di gereja, saudara, ada yang membatasi, dikira kita orang gila lah, atau bertabrakan dengan aturan gereja dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita menjiwai setiap pujian penyembahan itu, saya percaya saudara tidak akan bisa diam. Saudara, kalau kita menyanyikan satu pujian penyembahan tidak dengan segenap hati, kita tidak akan ada ekspresi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ekspresikan setiap pujian penyembahan itu bagi Tuhan. Seperti Daud. Daud nggak jaim, dia raja loh. Tapi dia nggak jaim, saudara. Ketika dia harus menari-nari, bersorak-sorai, dia melakukan itu untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membatasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau harus bertepuk tanganlah buat Tuhan. Amin. Kalau kita harus tutup mata, angkat tangan, kita harus menangis, menikmati hadirat Tuhan, lakukan itu. Amin. Ekspresikan untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 20 sampai ayat 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Perhatikan ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bagaimana Raja Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Saudara,
Mikal yang adalah istrinya merendahkan diri Daud karena ekspresi Daud waktu itu sangat merendahkan dirinya yang adalah seorang raja Israel. Daud tidak marah kepada istrinya, tapi Daud menyerahkan hinaan Mikal itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Mikal? Karena menghina Daud memuji Tuhan. Orang yang mengekspresikan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi kepada Mikal? Lihat ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin. Mikal dikutuk Tuhan. Tidak bisa punya anak dengan Daud sampai dia mati. Karena apa? Karena menghina, merendahkan orang yang mengekspresikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dengar baik, jangan menghina orang yang sedang memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat kita menghina orang yang sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita akan kena kutuk Tuhan. Bertobat, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap pesan yang luar biasa. Daud betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini para pejabat, ya kan, kalau mau berbaur di tengah jemaat, di tengah rakyatnya, saudara, lihat, jaimnya luar biasa, betul? Tapi lihat, Raja Daud, dia nggak jaim, saudara. Dia betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Dia direndahkan istrinya sendiri, saudara, Mikal. Tapi dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Saudara, betul-betul saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Kita harus belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita di hadapan Tuhan, kita ini hanya debu, saudara. Saudara, kalau untuk Tuhan, saudara, mari kita betul-betul menempatkan diri kita bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini hanya hamba. Kita ini hanya pelayan, bukan bos. Kalau saudara dipercaya untuk memerintah, untuk menjabat di satu dinas dan lain sebagainya, saudara harus jadi pelayan. Namanya pelayan masyarakat, ya saudara harus melayani masyarakat, bukan dilayani. Belajar dari Daud. Dia seorang pemimpin besar waktu itu. Dia Raja Israel. Tapi untuk Tuhan, perhatikan, dia merendahkan dirinya serendah mungkin di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini sulit sekali orang untuk belajar rendah hati. Yang ada, saudara, baru diberkati sedikit sudah tinggi hati. Baru punya ilmu sedikit tapi sombongnya luar biasa. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terus mengalami berkat-berkat Tuhan, belajar terus rendah hati. Selalu saya katakan, kapan kita belajar rendah hati? Lihat Daud direndahkan Mikal, istrinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita belajar rendah hati? Ketika kita direndahkan oleh orang lain. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, jangan marah. Ketika saudara direndahkan, tidak dihargai, tidak dihormati oleh orang lain, di sanalah proses Tuhan mau saudara dan saya belajar rendah hati. Amin. Saudara jangan tersinggung ketika saudara direndahkan, tidak dianggap, tidak dihormati. Jangan tersinggung ketika namamu tidak disebut di dalam kata-kata ucapan terima kasih. Jangan sakit hati. Di sanalah Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa karena Daud rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, sama seperti Daud, belajar jadi pribadi yang rendah hati. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari Daud. Apa yang dilakukan Daud?
Daud tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan korban bakaran, korban keselamatan. Karena baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Daud tidak malu mengekspresikan pujian penyembahan untuk Tuhan. Daud bersorak-sorai, Daud meloncat-loncat, menari-nari bersuka cita. Dia mengekspresikan pujian penyembahan dengan setiap gerakan tubuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia dihina, dia dipermalukan, tapi dia nggak malu, dia nggak rendah diri, dia nggak sakit hati, tidak. Daud tetap humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kita semua, sehingga berkat Daud juga kita alami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.